balik lagi bareng sama aku Salsa. Yes, bener banget, aku ini adalah Certified Pre-Postnatal Fitness alias untuk ibu hamil dan ibu pasca melahirkan. Dan aku juga Certified Sport Nutrition. Kali ini aku akan membahas pola makan sehat untuk ibu hamil yang sudah aku lakuin dari hamil pertama. Nah, ini hamil kedua. Sekarang hamil kedua aku udah mau 9 bulan. Jadi aku akan kasih tahu ke teman-teman Salsa Fit gimana sih pola makan aku. Langsung aja tonton sampai habis ya. Let's go. Oke, pola makan hamil sama nggak hamil tuh bedanya apa sih sebenarnya? Kalau dari aku itu mirip-mirip banget. Jadi nggak ada bedanya. Yang paling membedakan adalah dari kalori. Trimester 1 sebenarnya kita nggak perlu menambahkan kalori sama sekali. Nah, trimester 2 baru ada penambahan kalori kurang lebih 300 kalori. Terus trimester 3 makin gede lagi karena kehamilan makin besar, baby juga makin besar, pertumbuhannya juga makin cepat dan kita juga butuh yang lebih ekstra lagi. Jadi penambahannya sekitar 400 sampai 450 kalori. Tapi tolong ya, ini diingatkan oleh teman Salsa Fit bahwa itu untuk BMI atau Body Mass Index yang normal. Nah, kalau misalnya ada under atau over, itu teman Salsa Fit juga harus tanya lagi ke dokter. Jadi biasanya pertama kali dokter tuh akan kasih tahu sih, misalnya BMI kita tuh termasuk kategori yang mana nih, normal, kurang, atau berlebih. Jadi nanti dokter juga bisa adjust atau bisa kasih tahu suggestion berapa sih penambahan kalori setiap trimesternya. Nah, kalau yang aku terapkan itu karena BMI aku normal sebelum hamil, jadi yang sudah tadi aku bilang. Nah, kita langsung aja masuk ke bagian sarapan. Sarapan adalah inti menurut aku selama hamil. Aku pernah nggak sarapan karena males, karena mager, karena mual, apalagi awal-awal hamil ya trimester 1. Tapi itu sangat berefek tidak baik untuk tubuh aku. Kenapa? Karena jadinya lemes, tidak bertenaga, terus gak bisa mikir, dan akhirnya tuh jadi nggak baik lah dalam satu hari. Apa sih yang aku makan? Sarapan itu aku sebenarnya paling sering minum smoothies. Kenapa? Karena menurut aku itu gampang dan nggak bikin mual dan mengenyangkan dan dapat nutrisinya. Aku biasanya strawberry, terus tambah kalau misalnya pisang, aku mau pisang, tapi aku lebih sering tuh strawberry, susunya aku selalu pilih low fat atau non fat, sama protein powder yang bisa untuk ibu hamil. Itu aja gampang banget. Terus apalagi sih Sal? Selain itu, selain smoothies ini ada oatmeal protein. Oatmeal protein juga gampang banget, cuma oatmeal, terus gula aren secukupnya, non fat milk, sama protein powder. Gampang banget gitu doang. Kalau misalnya aku pengen lebih ekstra lagi alias punya tenaga yang ekstra, aku bikin itu jadi pancake protein gitu. Nah, itu gampang banget. Aku sering juga share di Instagram aku, di Instagram Salsa Fit. Itu cuma tambahin telur, terus blender, terus dibikin. Pokoknya aku selalu pilih sarapan yang gampang aja selama hamil, tapi tetap nutrisinya dapat. Jadi kitanya sehat, babynya juga sehat. Jadi ingat ya, jangan sampai mikirin cuman apa yang enak di mulut kita. Misalnya kita mual, kita enek, kita nggak enak makan, tapi kita harus pikirin bahwa makanan-makanan itu nanti pasti sampai ke dalam baby kita. Dan bayangin aja kalau misalnya kita makan makanan yang tidak sehat, kebayang ya, maksudnya kasihan kan bayinya. Jadi lebih baik kita pilih makanan yang memang sehat dan tentu enak. Nah, ini dua pilihan makanan ini yang paling sering aku makan karena mengenyangkan, menyehatkan, dan segar buat aku. Nah, biasanya nih yang paling ditunggu-tunggu makan siang, karena aku udah seharian kerja, nggak seharian lah ya, setengah hari kerja, itu pasti lapar. Nah, apa sih makan siang aku yang paling favorit aku selama hamil? Ini teman Salsa Fit kalau misalnya nyobain pasti akan ketagihan terus kayak aku. Nah, aku itu suka banget sih mac and cheese-nya ladang 5 karena menurut aku ini tuh super mengenyangkan, gak bikin mual. Aku selama hamil mual terus, ini bahkan sampai sekarang ya, sampai trimester 3 aku tuh masih mual. Ini enak, mengenyangkan, rasanya juga yummy banget, dan ini gluten free. Kalau teman-teman Salsa Fit tahu, gluten free itu sangat baik untuk ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil biasanya perutnya sensitif. Bukan hanya yang tidak hamil ya, yang tidak hamil biasanya ada juga yang sensitif perutnya. Nah, selama hamil biasanya tuh jadi makin sensitif perutnya kayak aku. Aku waktu belum hamil sensitif, udah hamil makin sensitif lagi. Jadi dengan gluten free menurut aku sangat membantu. Terus gluten free ini doang Sal, makanya enggak. Ini aku tambahin dada ayam,
atau ayam atau misalnya paha juga nggak apa-apa, tapi aku bikinnya selight mungkin, maksudnya bumbunya sekedar aja, hanya di grill atau di air fryer, terus tambahin sayur. Nah sayurnya biasa aku rebus atau aku tumis, jadi aku nggak pernah ribet-ribet, makanya cuman itu doang yang paling sering aku makan karena udah enak, mengenyangkan, bernutrisi tinggi dan juga sehat. Nah aku juga mau kasih tahu nih ke teman Salsa Fit, kalau teman-teman Salsa Fit tahu aku itu orangnya anti ribet, alias aku tuh nggak bisa dia yang ribet-ribet. Dan si mac and cheese ini masaknya cuma 5 menit aja, jadi in total ini masak 5 menit. Terus aku sekalian masukin ayam ke air fryer, atau misalnya sebelah komporku bikin ini ayam aku pan fried gitu, sama sayurnya misalnya udah duluan atau cuma sayur aku rebus, udah dalam 5 menit jadi super duper simple. Aku nggak pernah bikin yang ribet-ribet karena ya tahu ya hamil capek banget kayaknya kalau misalnya harus bikin yang susah-susah. Jadi ini adalah salah satu solusi aku untuk makan siang dan paling favorit aku. Nah untuk makan malam aku juga kurang lebih sama menunya. Aduh aku tuh emang anaknya tidak kreatif, tapi kalau misalnya mac and cheese, dada ayam, sayur itu buat makan siang, terus tiba-tiba aku bosen malamnya, aduh kayak aku pengen ganti, aku bisa tetap karbohidratnya ini, terus aku ganti proteinnya. Misalnya proteinnya aku pengen yang nabati, tahu tempe, atau misalnya aku pengen daging merah, aku pilih yang non fat, atau ikan, misalnya salmon juga ini cocok banget sama salmon, dori juga cocok. Jadi aku biasanya itu aja, nggak pernah berubah-berubah. Karena kenapa? Kalau berubah-berubah itu kadang jadi pusing ya, bingung sendiri gitu mau masak apa, mikir apa, udah deh yang gampang aja, jangan cepet. Dan yang aku suka lagi ini tuh non MSG, jadi sangat sehat, baik untuk kita. Bukannya MSG itu nggak boleh ya, tapi aku lebih memilih untuk yang tidak menggunakan MSG. Jadi aku lebih pilih di mac and cheese ini. Dan teman Salsa Fit ini kan ada cheese-nya ya, sebenarnya ini juga mengandung proteinnya. Kalau kita lihat proteinnya tuh lumayan banget loh, untuk satu pack kayak gini tuh 18 gram. Jadi ya plus protein, karena protein itu penting banget untuk ibu hamil. Kalau misalnya teman-teman tahu ibu hamil itu apa sih yang paling penting, justru menurut aku protein, karena protein itu yang membuat sel di dalam tubuh kita plus si bayi juga. Jadi jangan sampai kekurangan protein. Jadi ini tuh udah one stop solution banget menurut aku. Tapi kalau aku perlu menambahkan protein, dan aku juga menyarankan teman Salsa Fit juga tetap butuh protein yang utamanya. Jadi bisa ini tambah protein utama plus sayurnya. Nah untuk snacknya teman Salsa Fit, aku biasanya tuh snacknya ada 2 waktu, di jam 10 kurang lebih sebelum makan siang, dan jam 3 sore sebelum makan sore atau makan malam. Aku biasanya tuh makan kurang lebih jam 6 atau jam 7 gitu. Jadi aku nggak terlalu malam banget, nggak terlalu sore banget. Makanya kadang sering aku bilang tuh makan sore atau makan malam. Bukan karena kenapa sih Sal nggak mau makan malam, bukan itu. Tapi memang aku waktu jam makanku tuh jam segitu. Nah aku biasanya juga sering makan Black Moon cookies kalau teman-teman Salsa Fit tahu, atau yang paling gampang tuh kayak yogurt pakai madu, terus kacang-kacangan yang tanpa garam ya, misalnya kayak trail mix, misalnya ada almond, ada walnut, terus ada pumpkin seed itu. Terus aku paling sering banget sebenarnya yogurt, karena yogurt menurut aku itu tidak membuat enak, bikin segar. Dan kalau misalnya aku pengen yang manis-manis, aku suka sprinklein si Black Moon, jadi aku hancurin terus aku masukin ke si yogurtnya. Dan yogurtnya aku pilih selalu yang no sugar. Kenapa no sugar? Karena aku nggak mau nambahin gula lagi yang berlebihan di dalam tubuh aku, untuk menjaga kesehatan aku dan juga pipi di dalam kandungan. Jadi buat teman-teman Salsa Fit yang lagi hamil, bukan berarti hamil itu jadi alasan karena kita muak, karena kita nggak enak badan, karena kita pusing, terus gak mau makan. Justru harus selalu makan untuk apa? Untuk kesehatan kita dan si baby. Jadi jangan pikirin diri sendiri, tapi pikirin juga si baby. Nah untuk kenaikan berat badan juga sama, jangan sampai kurang, tapi jangan juga berlebih. Jadi tetap kontrol selalu dengan dokter kandungan masing-masing ya. Nah teman-teman, kalau mau beli mac and cheese ini bisa di e-commerce kesayangan kamu, ada di Tokopedia, ada di Lazada, ada di Bukalapak, ada di Blibli dan lain-lain. Jadi silahkan aja langsung cari. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.